selamat datang di podcast 24 Digital. Nah, di episode kali ini kita tuh bakal ngobrol-ngobrol seru bersama teman-teman keren kita yang udah ada di sini mengenai inovasi digital dan pembelajaran adaptif. Nah, bener banget. Hari ini kita bakal bahas gimana teknologi bikin pembelajaran jadi lebih fleksibel dan sesuai sama kebutuhan kita. Nah, seperti yang gue bilang tadi, kalau kita tuh udah nggak sendirian di sini. Di sini ada beberapa teman kita mungkin. Oke, kita langsung saja perkenalan satu persatu. Nah, teman-teman sekalian boleh juga ceritain kenapa kalian tertarik sama topik ini. Mungkin boleh dari Celestina. Halo semuanya, nama saya Stefania Dangkat. Saya dipanggil Rada dengan NIM akhir 331 dari kelas B kelompok 3 BSLT 2. Jadi menurut saya pribadi percaya sangat setuju dengan teknologi ini karena dapat membantu dalam pembelajaran, di mana membuat pembelajaran itu lebih menyenangkan. Contohnya itu sebagai game based learning dan interaksi aplikasi lainnya. Gitu. Oke, jadi hai Raja. Halo. Nah, mungkin di sampingnya Raja si wanita cantik berkerudung biru nih. Siapa sih namanya, Kak? Hai, nama saya Nur Aulia Putri, biasa dipanggil Yaya dengan NIM akhir 306. Kalau menurut saya, pembelajaran adaptif itu keren banget. Karena kita bisa dapat feedback langsung dan tahu apa yang harus diperbaiki. Oke, hai Yaya. Hai. Next. Halo semuanya. Hai. Saya Anissa Salsabila dari NIM C 011241230 dari kelas A. Menurut saya teknologi itu bisa mengatasi batasan-batasan dalam pendidikan. Terus sekarang orang-orang juga itu di dalam berbagai daerah belajar dengan cara mengatasi mereka sendiri. Oke, keren banget ya teman-teman. Yeay. Next, si lelaki bertober kita ini. Langsung saja. Boleh perkenalan. Hai semua. Hai. Jadi kenalin, aku Afaf dari kelas A. Hai, Alfa. Dengan NIM C 011241145. Jadi saya sangat setuju dengan topik ini karena dengan pembelajaran adaptif kita dapat berkembang sesuai dengan kemampuan dan ritme kita sendiri. Oke, keren banget. Selanjutnya kita berpindah ke lelaki skena dengan namanya Bunga Mataharinya. Langsung saja. Halo teman-teman, Hai. aku Riza Sefa Pandi, biasa dipanggil Ija, dari kelas B, NIM-nya akhir 227, kelompok 3 BSLT 2 2025. Menurut saya inovasi digital ini kita sih harusnya sangat melek ya terhadap ini karena kita kan mahasiswa, kita pastinya tentunya menggunakan digital ini di kehidupan sehari-hari kita, jadi kita penting untuk melek akan ini begitu. Nah, betul banget tuh kata Ija. Oke, next. Lagi terakhir. Halo teman-teman. Hai. Jadi perkenalkan, saya Syauki Akifur Rahman, bisa dipanggil Syauki. Hai Shoki. Hai. Dengan NIM terakhir 242. Nah, menurut saya sendiri itu sebenarnya pembelajaran adaptif itu sangat penting. Karena kalau sistem pendidikan di Indonesia khususnya bisa disesuaikan dengan gaya belajar kita masing-masing, pasti pembelajaran kita lebih maksimal. Nah, betul banget. Betul Pak? Iya. Oke. Next. Selanjutnya Selanjutnya berpindah ke cewek berkerudung krem. Silahkan perkenalan diri. Halo, nama saya Andira Kiawarin Matbias dari kelas A, NIM akhir 137 dari kelompok 3. Nah, setuju Kak tadi sama Syauki. Yang paling menarik buat saya dari pembelajaran adaptif itu bisa mengakomodasi cara belajar yang unik dari tiap orang. Jadi tidak ada yang merasa tertinggal. Nah, benar banget. Jadi pembelajaran adaptif itu sangat keren ya, Reza. Oke, next. Cewek cantik yang berkacamata yang di ujung sana, silahkan.
Halo semuanya. Hai. Saya Zulfaulia Hasbi, biasa dipanggil Zoe. NIM channel 112411157 dari kelas C, kelompok 3 BSLT 2 2025. Jadi saya suka membahas tentang digitalisasi ini karena saya ingin melihat digitalisasi ini sebagai sesuatu yang aksesibel bagi semua orang. Jadi kita bisa buka digital ini di mana saja dan kapan saja. Bener sih. Canggih banget sih dengan digitalisasi ini ya, guys ya. Bener. Oke, mungkin yang terakhir nih dari sebelah kanan sana. Halo semua. Hai. Perkenalkan, nama saya Chelsea Cahaya Anugrah dengan NIM channel 11441 dari kelas B kelompok 3 BSLT 2 dari 2025. Saya setuju dengan topik ini karena saya juga penasaran bagaimana sih digital inovasi ini bisa mengubah pendidikan, bisa lebih fleksibel, kreatif, dan sesuai kebutuhan tiap individunya. Nah, bener banget. Keren-keren banget ya, guys ya. Oke guys, jadi itu tadi mungkin kayak bagian perkenalan kita ya sama teman-teman keren yang ada di sini. Mungkin langsung aja kita masuk ke beberapa sesi diskusi ya, mungkin ya mengenai tanggapan teman-teman yang keren ini mengenai inovasi digital dan pembelajaran adaptif. Nah, mungkin langsung saja yang pertama, gimana sih tanggapan kalian tentang transformasi digital yang sekarang tuh ngubah cara belajar dari yang tadinya konvensional ke digital? Mungkin dari gimana? Jadi mungkin langsung saja dari Zui kali ya. Oke. Jadi menurut aku yang penting di digitalisasi ini itu adalah aksesibilitas untuk semua orang. Karena kita harus bisa mengakses digitalisasi ini dimanapun dan kapanpun, dan kita harus mudah gitu untuk bukanya. Oke. Kalau menurut Shoki sendiri gimana sih tanggapannya mengenai transformasi digital itu? Nah, kalau menurut saya sendiri, teknologi kan sebenarnya sangat canggih. Teknologi ini bisa membantu kita dalam belajar lebih personal. Jadi misalnya kalau kita punya kesulitan di suatu materi, nah kita bisa menggunakan sistem untuk membantu kita memberikan soal-soal tambahan khusus pada materi tersebut, sehingga materi yang kita tidak terlalu tahu bisa menjadi lebih mudah untuk dikuasai. Jadi bisa ngebantu gitu ya. Iya, kayak Yang lebih efektif kali ya mungkin ya. Dibanding konvensional kan biasa kan kayak lama gitu kan. Sekarang digital itu sekarang udah semakin cepat. Nah, mungkin teman-teman yang lain dari Yaya mungkin gimana sih tanggapannya? Kalau menurut aku, Gimana tuh? ada juga yang adaptasi. Banyak orang yang masih belum terbiasa dengan teknologi dan perlu pelatihan dulu buat bisa memanfaatkannya dengan baik. Coba tapi kalau menurut kalian nih, Mas tuh gimana sih? Kan kalian yang bahan. Tapi menurut kalian sendiri gimana sebenarnya transformasi digital ini? Menurut aku sih transformasi digital tuh kayak mengubah secara besar-besaran sih, skala besar. Karena kan yang tadinya kita dulunya belajar, contohnya nih kita ujian tuh dulu pakai kertas, namun sekarang di era digital kita ujiannya tuh udah di CBT, udah lewat G-Form dan lain-lain kan ya. Dan menurutku itu tuh sangat efisien dari segi waktu, biaya dan segala macam gitu loh. Ya kan, gimana deh Pak? Kalau menurut saya dengan adanya transformasi digital gini sangat mempermudah aksesnya kita untuk belajar. Namun di satu sisi tetap memang ada positif negatifnya kan ya, tergantung dari kitanya saja mau memanfaatkannya ke arah mana gitu. Benar banget. Tapi kalian ada kepikiran nggak sih kalau misalkan kita mungkin kan di kota besar nih ya, tapi kalau teman-teman kita mungkin di yang daerah pelosok gitu, itu kan mungkin belum terpapar oleh digitalisasi ini. Ya, kalian tanggapan gitu, mungkin kalian rasanya ada aware ke Itu sih sebenarnya
tentu saja kita pasti aware ya dengan teman-teman kita yang di pelosok. Cuman kembali lagi, gimana sih pemerintah itu mau memeratakan akses pendidikan yang ada di Indonesia, dan pastinya sih mereka tuh udah nerapin berbagai strategi. Contohnya mungkin dengan penyediaan internet dulu gitu kan sebagai tahap pertama supaya gimana mereka bisa beradaptasi terhadap teknologi yang ada gitu. Lalu mungkin memperkenalkan teknologi-teknologi tersebut. Pemerintah ya. Iya, pemerintah. Mungkin memang tidak langsung merata, cuman kayak ada upaya dilakukan pemerintah untuk Ya, kayak merata. kalau happen gitu guys, yang kayak bertahap ya. Indonesia luas ya. Ada ya. Ada. Ya kalau menurut Ija sendiri gimana sih? Kalau aku sih ya sebenarnya kayak miris begitu. Masih banyaknya kasus korupsi di Indonesia ini yang mungkin sebenarnya harusnya bisa tuh peluang itu kan dibuat buat pemerataan nggak sih? Ya, mereka tuh sekarang terpinggirkan kali ya. Kan jadi kayak kasihan begitu. Ya. Nah, masih pemerintah astaga. Ya, mungkin itu jadi tugas kita semua ya di sini. Gimana buat pemerintah tuh lebih aware terhadap mereka bahwa masih ada teman-teman kita yang di sana yang ketinggalan gitu loh. Betul. Wow. Mari kita jadikan digitalisasi ini sebagai sarana buat aware dengan teman-teman sekalian. Nah, Selanjutnya kita Iya. bergerak ke pertanyaan selanjutnya. Jadi apa sih tanggapan teman-teman mengenai AI sebagai akselerator pertumbuhan? Yang bisa pendapat kita mau dengar pendapat dari Nabila dulu ya. Boleh Nabila. Mana sih tanggapannya soal AI yang saat ini tuh sebagai akselerator pertumbuhan di era digital gitu loh? Nabila sering pakai AI nggak? Sering sih. Gimana tuh testimoninya sebagai pengguna AI? Kayaknya dibuat apa tuh Nabila? Aduh, Biasa buat apa sih kayak mencari Referensi referensi di Google Scholar kah atau di mana gitu. Oh ya, ini biasanya pakai apa tuh? ya AI kan nggak? banyak tuh adanya kayak banyak tuh tipe AI. Nabila sering pakai yang mana? ChatGPT paling. Oh ya, oke skip. Oke, next mungkin dari teman-teman yang lain gimana sih tanggapannya? Abang diam-diam Iya, aja. abang diam-diam. Gimana sih pengguna AI? Tanggapan kamu soal AI gimana tuh? Iya, di era digital ini kan ya. Jadi menurut aku tuh ya sebagai Gimana tuh? sebagai pengguna AI itu sangat efektif karena kita bisa dapat membuat efektif kita dalam belajar. Misalnya nih ya, kita besoknya mau utop nih ya, ujian topik. Kita tuh bisa ngetik di AI tuh, misalnya nih, buatkan saya soal. Ini Gitu kan. banget ya. Jadi kita teman-teman bisa terapin. Tapi Jangan asal ya. gimana tuh? Ada mungkin yang mau tambahkan lagi? Kalau aku sendiri sih kalau menggunakan AI ya, menggunakan AI itu kayak misalkan ada materi yang kayak dicernanya tuh susah banget dari kuliah. Salah saya nggak ngerti dari buku, cuma saya minta kayak AI misalkan kita masih sama kedokteran ya, mungkin ada misalnya materi kedokteran misalkan itu metabolisme etanol dalam tubuh gimana. Nah kalau narasi daripada buku kan itu kayak susah tidak susah dimengerti kan. Cuma kalau misalkan saya AI, saya minta tolong ke AI-nya itu buat AI tolong ceritain pakai bahasa sederhana. Dan AI itu kayak ngasih tahu ke kitanya kayak enak gitu. Jadi kitanya ngerti meskipun nggak dari buku, nanti pas ulangan kayak oh tahu nih gimana ininya dari sini ke sini dari etanol tuh gimana di dalam tubuh. Masih gitu ya. Kalau kalian gimana? Kira ada teman-teman yang lain gimana sih pesan dan kesannya sebagai pengguna AI saat Atau ini gitu? ada yang Mungkin ada yang nggak pernah nih sama sekali yang pengguna AI. Pasti mungkin ada tips-tips dari kalian gimana sih caranya buat kita tidak kayak mengalami ketergantungan terhadap adanya AI itu. Kayak batasan-batasan gimana sih?
tips-tips dari kalian gitu. Mungkin dari Shauki mungkin. Shauki? Kalau saya sendiri sebenarnya masih berusaha nerapin karena mungkin agak sulit ya untuk tidak terlalu bergantung dengan Iya, betul. Lebih kan cepet tuh ya, tinggal ketik langsung muncul semuanya. Iya, benar. Ya itu sih, tapi minusnya AI menurutku itu kayak merusak kreativitas kita. Jadi sekarang ada apa-apa serba cepat, jadi kayak yang harusnya kita bisa menggali lebih dalam tuh diakses dengan mudah tuh jadi kayak nggak ada jiwa kekreativitasannya sih menurutku Iya itu. sih. Lebih malas mikir kali ya, jangan ya ini langsung jujur aja udah ketik langsung jadi kacau sih. Nah, jadi sebenarnya kalian pro atau kontra? aduh gimana nih pro atau kontra nih Gimana? Kalau kalian deh sebagai host, kalau kalian masih Kalau saya sih pro. tapi Tapi tergantung pemanfaatannya. tergantung dari orangnya masing-masing kali ya. Mungkin kayak pemanfaatannya untuk referensi atau seperti apa tadi. Ya harus dimanfaatkan dengan baik guys tuh. Jangan hanya copy paste. Nggak boleh langsung di copy paste, harus dari cuma dari referensi gitu. jangan guys. Plagiat. Jangan plagiat guys. No plagiat. Say no. Next ya, pertanyaan selanjutnya. Menurut oke. Teman-teman sekalian gimana sih atau apa aja sih tantangan terbesar dari implementasi digitalisasi ini dalam pembelajaran kita saat ini? Jadi menurut aku sih pribadi tantangan terbesarnya itu ketergantungan ya. Jadi kita harus bisa bisa mengendalikan diri supaya kita tidak bergantung banget nih sama digitalisasi dan AI tentunya. Karena kalau kita udah benar-benar tergantung, kita kayak susah nih kalau mau lepas. Jadi kayak harus ada AI terus. Terus kalau misalnya nggak di internet, kalau misalnya kita lagi nggak megang HP, terus gimana caranya kita harus pakai AI atau hal-hal digital lainnya. Jadi biasakan jangan. Jujur sih waktu itu kan pernah juga tuh cerita nih aku di pernah tuh waktu di kelas karena ya kan namanya juga manusia kan ada malesnya ya. Jadi materi yang harusnya besok dipelajarin itu saya belum pelajari. Terus dokter tuh waktu itu tanya gitu ke saya, nembak. Nah dokter nembaknya kan secara acak ya. Menurut kamu gimana? Nah tapi materi yang lagi jelas itu yang harusnya saya pelajarin sebelumnya itu saya nggak pelajarin. Nah biasanya karena ada AI, karena ada HP, nah, saya bisa tuh cari-cari dulu pas di kelas. Tapi pas waktu itu HP saya kan mati ya. Jadi bingung aja jadi jangan ditiru sih, nggak buat kayak gitu. Ya harus belajar sendiri dulu juga. Nah jadi kayak waktu itu saya kasih gitu nggak ada AI, HP nggak ada, kebingungan nggak bisa ngapa-ngapain. Nah soalnya saya sih terlalu sama HP gitu guys, jadi nggak boleh terlalu berharap sama digital gitu. Nah mungkin dari teman-teman yang lain ada nggak sih menurut kalian tanggapan tantangan terbesar dalam inovasi ini? Mungkin dari Rada mungkin deh, dan tadi diam-diam aja. Saya tantangan terbesar itu mungkin dalam mengatasi privasi data gitu. Soalnya kan kalau itu daftar AI kan data-datanya kita kan disetorkan ke gitu. takut juga sih. Ya bahaya, banyak tuh kasus-kasus sekarang karena datanya penjualan data ya jangan tahu pemerintah Nah, sebenarnya kalau itu sih makanya kita bisa memberikan solusi gitu ke pemerintah. Nah apa tuh Contohnya fungsinya? kayak meningkatkan pemberdayaan jurusan cyber digital gitu, kayak cyber security. Nah, itu kan kalau semakin banyak kan berguna banget pasti untuk pengamanan digital. Nah, kalau bisa juga yang bekerja dalam dalam lingkungan digital yang dalam menjaga badan-badan yang menjaga keamanan dan privasi data itu adalah orang yang memang backgroundnya dari teknologi begitu. Iya sih, supaya ada sesuatu gitu kan ya. Iya.
keren. Boleh tuh solusinya Shoki. Benar kan? Inovasi banget ya idenya Shoki. Nah lanjut, mungkin menurut kalian gimana sih? Apa bisa dengan digitalisasi ini tuh bisa memenuhi kebutuhan hidup kita nih, seperti kita tuh yang memiliki gaya belajar yang mungkin berbeda-beda gitu. Kayak mampu gak sih si digitalisasi ini gitu? Membantu gak sih? Ampuh gak sih buat kalian? Tapi memang di sini masih ada ya belajarnya nggak pakai AI. Ada nggak sih? Nggak ada. Kayak belajarnya kalian gitu coba. Mungkin ada yang mau cerita kalau mungkin belajarnya penggunaan AI jadinya efektif apa soal Waktu itu ngeliat kamu di perpustakaan itu kan kamu masih pakai buku ya kalau belajar. Ya belajar pakai buku sih, cuman baca di cuman diselingi sama AI. Ya, jadi AI itu dari buku itu dari AI itu ya, kayak jadi AI sebagai penunjangnya. dari panutan ya. Ini sama siapa ya di perpustakaan? Aku sendiri aja gitu. Yang apa ada jadi gimana teman, apakah ada pendapat atau mungkin gaya belajar cerita gimana sih gaya belajarnya kalian? Apakah sistem SKS atau mungkin dari jauh-jauh tidak jauh-jauh hari udah belajar tuh udah belajar nih ya gitu. Coba deh, manusia maksud gimana? Ya tahu sih apa ya, mungkin bisa ya memenuhi kebutuhan kita yang gaya belajar berbeda, cuma karena gaya belajar yang berbeda itu kita harus kayak nyesuaiin diri, adaptif. Nah ini peran si kata adaptif itu di sini, gimana kita harus adaptif terhadap keberadaan teknologi yang ada dan gimana kita harus manfaatin itu sebaik-baiknya, jangan sampai kita mengalami ketergantungan dan inovasi karena mau nggak mau kita tuh pasti bakal hidup berdampingan dengan yang namanya teknologi ini kan ya, terutama kayak semua materi seperti sekolah dan lain-lain itu kan diakses secara digital kayak gitu. Ya, yang lain mungkin gimana pendapatnya dari Zoe siapa terserah ceritain gimana sih Tentang AI ini kayaknya jangan terlalu ketergantungan ya. Karena itu juga mungkin kalau ketergantungan buat malas malas mikir kan ya, yang kita bilang jadinya nanti kalau nggak ada teknologi jadinya kayak panik. Ya itu harus teknologi banget guys, nggak boleh ya karena dia hampir ketergantungan sama jangan Nah, menurut kalian gimana sih inovasi digital 5-10 tahun ke depan? Nah, boleh kita dengar pendapat dari Chelsea dulu. Pet ya? Iya, coba dilihatin gimana tuh. Boleh dilihatin. Teknologi tadi itu gimana gitu loh. Ratingnya menurut Chelsea bintang 5, bintang 1, bintang 3 itu gimana tuh? Bintang 4 ingat. Kenapa? Betul. 5 tahun ke depan iya. Kebetulan saya pendukung ya, jadi kita tahu. Tapi menurut saya nanti teknologinya lebih berkembang pesat teknologinya karena seperti yang kita ketahui ya kan ini banyak robot-robot yang sudah dibuat gitu. Mungkin 5 tahun ke depan akan lebih banyak lagi teknologi yang canggih, kecerdasan buatan, apalagi di dunia teknologi medis. Itu aja mungkin. Oke, keren sih banget. Robot kesehatan, robot. Mungkin selanjutnya kita bisa dengar pendapat dari Rada dulu. Kalau menurut saya, tadi Iya.
5 kali ya, soalnya sama kayak Sofi tadi, menurut saya pasti bakalan berkembang. Contohnya tuh bisa kita lihat dari AI, pasti itu AI pasti lebih berkembang, lebih mengerti apa yang diperintahkan gitu. Terus lebih banyak juga yang gunakan VR buat interaktif belajar gitu. Iya. Dari sih kalau bawa VR kan kayak di lebar atau iya, kita kan udah pakai teknologi itu dan kayak keren banget sih. Jadi mungkin kedepannya makin banyak. Iya, mungkin kedepannya bakal ada lagi tuh inovasi dari para orang-orang hebat. Nah, kalau pendapat dari Yaya bagaimana? Kalau saya pikir kan rating dulu ya. Iya. 4. Wah, kenapa tuh? Karena kalau dilihat dari dampak negatifnya, jika kayak semua tugas dapat diotomatisasi, banyak orang yang pengangguran akan kehilangan pekerjaannya. Iya sih, contoh dan kayak ya seperti namanya Chelsea tadi, katanya bilang bakal banyak tuh robot-robot, nah bisa jadi tuh robot-robot itu gantiin kita semua nanti. Bahaya juga sih. Sayang sama robot. Benar. Aduh. Oke, coba bisa nggak sih kalian kayak pendapat kalian tentang ketidakmerataan akses teknologi yang ada tuh sekarang gimana gitu? Ya, pendapat gitu kali ya. Mungkin dari Ija kayaknya mau mengeluarkan pendapat yang banyak yang pasti ya. Itu tadi sih kalau komputer tidak mengatakan itu ya, balik lagi ke pemerintah mungkin. Ya dari segi pemerataannya mungkin lebih karena jujur saya sebagai perantau jauh dari kota asal saya yang dimana saya kan dari Jawa Barat. Nah di Jawa Barat ini sendiri aja yang maksudnya yang masih di dekat ibu kota sebelumnya itu kan kayak harusnya pembangunannya pemerataannya itu lebih terata gitu ya. Cuma pada dampaknya mungkin ke daerah selatan tuh kayak ke daerah Sukabumi ya mungkin itu tidak berarti gitu kayak longsor bencana longsor aja kayak masih tidak sih kayak bencana alam yang harusnya ada prevensinya gitu harusnya dari pemerintah ya tapi daerah itu tidak terjamah itu maksudnya dari ibu kota sebelumnya aja kan dekat ya. Apalagi kita kalau melihat ke daerah sini mungkin kita sekarang di Sulawesi mungkin daerah Sulawesi bagian mana itu pasti ada aja kan kayak yang belum Tinggal. ya tinggal Ya benar sih. Oke, ganti pertanyaan deh. Gimana kalau pertanyaannya, kalau kalian nih teman-teman sekalian disuruh pilih belajar online atau belajar secara langsung offline gitu sama interaksi dengan dosen gitu. Kalian tuh lebih prefer kemana? Kan banyak tuh sekarang video-video pembelajaran bisa lewat YouTube doang atau gimana. Kalian tuh lebih prefer yang mana sih? Dan itu kan salah satu dari digitalisasi kali ya. Mungkin ada yang berpendapat kalau dari Chelsea deh. Oke, kalau saya tuh mungkin lebih prefer ke yang langsung ya. Karena kalau lihat HP misalnya kayak gampang ngantuk begitu. Oh iya sih, kadang ngebosenin kali ya. Ya, jadi harus dijelasin langsung dulu terus bisa nonton video karena kalau nonton video setelah dijelasin tuh bisa tahu sedikit oh iya ini tadi yang dijelasin Yes. aku juga sih kayak kemarin COVID-19 kan itu kayak kita selama 2 tahun tidak interaktif ya pembelajaran. Nah pas masuk sekolah lagi pas offline lagi itu saya merasa bodoh karena saya nggak belajar analog. Saya merasa tertinggal dari yang emang bisa memanfaatkan pembelajaran online gitu. Sedangkan saya itu harus visual mungkin harus interaktif dengan dosennya dengan Iya sih, benar. kayak itu mah nggak masuk belajar dari aku ya itu mah. Iya, aku juga. Gimana? Gimana favorit? Kamu kan suka belajar di perpus ya? Iya, aku tuh kena banget kayaknya. Banyak yang kecil banget ya, iya. Kalian dia cerita Jadi aku tuh lebih suka yang belajar lewat online. Oh iya,
Kenapa? Kenapa tuh? Karena banyak bahan-bahan yang bisa didapat. Oh iya, banyak banget. Iya. Jadi nggak suka belajar dengan dosen-dosen. Suka, cuma lebih bagusnya saya belajar dulu di online, cari bahannya sebelum ketemu dokternya langsung Oh belajar. iya, ya jadi sudah ada bahan. Ya, jadi ada modal gitu kali ya. Iya, belajarnya. Lebih ke dua-duanya sih kalau apa kayaknya ya. Iya. Pantas di perpus mulu gitu. Iya, kan deret rajin anak saya. Jadi pengen deh kayak apa? Iya. Amin lah, semoga. Amin. Oke, dari siapa lagi nih kakak Reva yang bagus nih, kita mintain pendapatnya. Mungkin Syauki pendapatnya. Mungkin kalau dari saya lebih suka sebenarnya dua-duanya. Karena mungkin bisa dibagi-bagi seperti diberikan penjelasan dari guru, terus tetap disediakan full materi ataupun materi buku dari secara online. Karena sebenarnya kita tidak bisa mengandalkan penjelasan dari guru 100% karena kadang keterbatasan waktu lah, Tangan waktu kan ya. sama mungkin tidak klop dengan gurunya. Iya sih, sulit ya itu juga ya. Lebih materi kan banyak banget kan ya. Iya. Oke, apa lagi ya? Jadi menurut kalian, Menurut kita mulia, Terus gimana? menurut Kak Faus nih gimana? Kalian lebih sebenarnya sukanya sendiri apa bersama dosen? Kita mah suka dua-duanya. Ya. Ya, saya suka Coba dua-duanya. kakak Reva deh gimana? Ya, karena menurut saya sebenarnya pembelajaran itu kan lebih efektifnya menurutku secara konvensional. Tapi kalau untuk kayak review pembelajaran itu lebih baik. Bukan lebih baik sih, lebih mempermudah kalau dengan adanya digitalisasi ini. Itu sih. Jadi dua-duanya. Iya bener sih, aku setuju sama yang dibilang Reva tadi. Kalau misalnya walaupun ada teknologi, tapi kita tuh masih tetap namanya pembelajaran konvensional itu yang kayak kita berinteraksi langsung sama dosen, kelas, dan lain-lain. Dan juga berdasarkan jumlah waktu yang saya baca nih ya, kalau misalnya iya, serius. Bayangkan ya. Iya, Bisa mungkin bukti empiris. Oh ya boleh. Iya, nanti kita cantumin ya websitenya. Nggak percaya sih saya. Udah percaya dong. Percaya. Kalau misalnya inovasi pembelajaran adaptif dengan adanya teknologi itu dia meningkatkan minat dari siswa-siswa yang dimana mungkin kayak tipe-tipe yang belajar kinestetik atau bikin visual kan dengan belajar di era digitalisasi dengan web-web yang menarik atau mungkin aplikasi itu bisa menarik dari teman-teman daya tarik kalian gitu loh tentang mungkin kayak ada apa sih namanya kayak fitur-fitur menarik gitu loh yang kalian bisa manfaatin tak hanya dengan belajar dengan dosen gitu kan terkadang buat kita ngantuk gitu kan ya. Jadi menurutku Lebih banyak variasi. ya lebih banyak variasi lebih tepatnya makanya harus kita imbangin antara walaupun ada teknologi tapi kita tetap butuh yang namanya pembelajaran konvensional yang ada. Bensin banjir. Oke, jadi yuk untuk terakhir nih, kok ketawa sih, kok ketawa? Ada apa kan dengan pom bensin? Sih, nah, Banjir. mungkin kayak lagi nunggu di pom bensin dia sambil belajar. Kasih apa? Emang apa ambis ya? Iya. Teman. Sepatu dicoba. Shoot. One shoot ya, sobat one shoot. Iya. Sampai konsep. Oke guys, jadi nggak kerasa nih udah lama banget kita bincang-bincang sore ini. Kurang puas sih masih Iya, saya masih pengen ini tuh sebenarnya banyak banget yang bisa dibahas sebenarnya. Iya sih, tapi kita tunggu di next episode kali aja nanti ya. Oke. Nah, buat sebagai closing nih, aku mau minta satu kata dari kalian semua tentang satu kata buat inovasi digital. Dan kerja nih. Dan aku Iya. awesome. Oh.
Si paling English guys. Jadi Chelsea. Aku nggak shower. Gacor man. Kalau dari Kalau aku keren. Wih. Mantap. Show. Demure. Dari apa mungkin? Hebat. Padahal tadi dikasih tips untuk 2 kata bisa. Iya. Oke, dari Nabila nih yang 2 kata aja. Satu kata Ji. Oh. Menyala. Kalau dari Gaya, Revolusi. Keren. Dari mana nih? Transformasi. Dari kita berdua apa nih guys? Bagus. Ayo, semangat ayo. Oke. 1, 2, 3. GG Abi. Oke, jadi sampai dulu guys podcast kita kali ini. Ini dong, kita Oh iya, tagline. masih kan tidak tagline PSLT. Coba dicontohin dulu deh. Iya. Apa dong kalau kita Apa? Perhatikan ya. Siap. Digitalisasi dengan wawasan, inovasi dalam genggaman, siap menjadi pemimpin masa depan. BSLT 2 2025. Inovasi dalam wawasan, inovasi dalam Soalnya kan gugup. Saya lupa siapa. Ya, mungkin apa boleh contoh dan kembali. Ya, gimana tuh apa tekniknya? BSLT 2 2025. Digitalisasi dalam wawasan, inovasi dalam genggaman, siap jadi pemimpin masa depan.